Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rizky Adele Budi Saputra. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang model kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang pertama adalah model gaya kepemimpinan dalam organisasi, yaitu hakikat model gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut membentuk pola atau bentuk tertentu. Kemudian macam-macam pemikiran gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah teori gaya kepemimpinan klasik. Teori klasik gaya kepemimpinan mengemukakan bahwa pada dasarnya dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pengarahan dan unsur bantuan. Berdasarkan dua unsur tersebut, gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah mengarahkan, kedua melatih, ketiga partisipasi, dan yang terakhir mendelegasikan. Hersey dan Blanchard. Pendekatan kepemimpinan situasional menekankan bahwa kepemimpinan terdiri atas dimensi arahan dan dimensi dukungan. Setiap dimensi harus diterapkan secara tepat dengan memperhatikan situasi yang berkembang. Gaya kepemimpinan situasional. Terdapat dua gaya. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan kontinum dan gaya managerial grade. Kemudian penerapan model gaya kepemimpinan. Model gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku seseorang saat mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Xiaojian, membagi 5 gaya sebagai berikut. Yang pertama, tipe autokratik, kedua tipe paternalistik, ketiga tipe karismatik, keempat tipe laissez-faire, dan yang terakhir tipe demokratis. Penerapan tipe kepemimpinan. Dalam penerapannya, kepemimpinan yang baik tidak berhasil oleh satu macam tipe kepemimpinan tertentu, tetapi oleh kemampuan untuk tahun kapan menggunakan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan. Kemudian model gaya kepemimpinan AIM, terus model kepemimpinan visioner, model kompetensi kepemimpinan visioner, dan peran pemimpin visioner. Kemudian pendekatan gaya kepemimpinan. Pendekatan gaya kepemimpinan berfokus pada kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dan cara bertindak. Pendekatan ini menganggap bahwa kepemimpinan apapun selalu menunjukkan dua perilaku umum. Yang pertama adalah perilaku kerja dan dua perilaku hubungan. Kemudian materi yang ketiga, peran pemimpin dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang pertama, hakikat perubahan dan pengembangan organisasi. Globalisasi sebagai era baru telah menyadarkan semua orang bahwa perubahan saat ini adalah kenyataan yang tidak dielakkan. Arus perubahan yang begitu masif dan turbulen saat ini sebagai efek globalisasi telah membawa manusia pada realita yang harus diterima dan dihadapi dengan membekali diri melalui berbagai keunggulan, baik kompetitif maupun komparatif. Yang kedua, praktik kepemimpinan organisasi. Perubahan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan pada saat di satu sisi dan sulitnya menemukan pemimpin yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang masif dan turbulen pada sisi lain. Nyatanya mutlak bahwa faktor kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat penting. Yang ketiga, alasan kegagalan pemimpin. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tidak sensitif, tidak peduli, suka melakukan intimidasi. Yang kedua adalah dingin, menjaga jarak, serta arogan. Yang ketiga, mengkhianati kepercayaan pribadi. Keempat, terlalu ambisius, egois, bermain politik, mementingkan diri sendiri. Yang kelima, mempunyai masalah kinerja dengan dunia kerja. Keenam, tidak mampu mendelegasikan dan membangun tim kerja. Dan terakhir adalah tidak mampu memilih bawahan yang tepat. 4. Peran pemimpin dan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yaitu ada perwujudan visi organisasi, visi pemimpin organisasi, dan organisasi. Dan materi yang terakhir adalah
strategi kepemimpinan pemimpin organisasional. Yang pertama adalah pilar-pilar strategi pemimpin organisasional. Kedua, tugas fungsi. Keempat, pilar organisasi. Yang terakhir, wawasan teknik yang dapat membantu organisasi untuk mendapatkan prognosis yang dia andalkan. Mungkin cukup sekian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.